Oke, teman-teman izin kita mulai sesinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak kepada Bapak, Waalaikumsalam. Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa baru Telkom University tahun ajaran 2024-2025 yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini untuk agenda sosialisasi aktivasi SSO dan layanan TI Direktorat Putih, yang mana untuk sesi ini khususnya bagi mahasiswa baru Fakultas Rekayasa Industri. Yang terhormat Bapak Dedi Rahman Wijaya selaku Direktur Putih, yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, yang terhormat Ibu Anggorowati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi aktivasi SSO pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risma Nur Istiqomah, staf dari IT Service Desk yang akan bertugas menjadi MC pada pagi hari ini. Izinkan pula saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama akan ada pembukaan dan doa, dilanjut dengan pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Lalu akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, dilanjut ke pemaparan materi User Education SSO dan Layanan TI oleh Service Desk. Lalu akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan di tengah sesi dan di akhir jika memungkinkan, dan akan diakhiri dengan penutupan. Mari kita buka agenda pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya kita akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Untuk operator dipersilakan.
Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik mahasiswa baru Telkom University. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan untuk dapat hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi aktivasi single sign-on dan layanan IT Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa baru Telkom University, terutama untuk Fakultas Rekayasa Industri yang jadwalnya hari ini, yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Serta kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru Telkom University. Acara sosialisasi ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, di mana nanti adik-adik akan mempunyai satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses layanan IT yang diberikan oleh Direktorat Putih, misalnya seperti akses untuk aplikasi, di mana aplikasi yang ada misalnya aplikasi Igrasias, kemudian ada MyTelU Mobile, ataupun ada portal Satu Telyu. Selain itu juga nanti adik-adik dapat mengakses lisensi berupa Office 365, serta nanti akan diberikan juga bagaimana cara koneksi internet jika adik-adik nanti berkuliah di Telkom University. Untuk lebih jelas dan nanti lebih rinci lagi, nanti akan disampaikan oleh tim Service Desk Pusat Teknologi Informasi yang akan disampaikan oleh Mas Bara dan Mbak Diah. Kami juga ingin mengucapkan maaf bila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini, ataupun ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan. Mungkin itu sedikit sambutan yang dapat kami berikan. Semoga ada hikmah yang didapat oleh adik-adik semua dengan acara sosialisasi ini, dan dapat langsung diimplementasikan oleh adik-adik juga, sehingga adik-adik dapat mengakses
semua layanan IT yang ada di Telkom University. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti ya teman-teman, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI Direktorat Putih yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Diah dan Mas Bara dari tim Service Desk. Sebagai informasi juga, karena ini sering ditanyakan sebelumnya, untuk kegiatan sosialisasi ini, materi dan record atau rekamannya akan kami share ke web service desk setelah selesai kegiatan. Sekali lagi, untuk materi dan record sosialisasi akan kami share ke web service desk setelah selesai kegiatan. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang nanti mungkin terlewat atau ada yang lagi check-in asrama ya sekarang, bisa play ulang aja rekaman sosialisasinya di web kami. Atau nanti bisa juga join di sesi sosialisasi di siang hari. Baik, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja sosialisasinya. Kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, silahkan dapat disimak supaya perjalanan aktivasinya bisa dilancarkan. Dan kepada Mbak Diah juga Mas Bara dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Risma. Mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi ya. Saya Diah yang akan memandu sesi sosialisasi atau User Education SSO Telkom University tahun 2024. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk menyimak sosialisasi ini ya teman-teman dari awal sampai akhir, dikarenakan tahapannya akan sedikit panjang. Jadi apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan pada kolom chat dan pada setiap sesi akan ada jeda sebentar, jadi bisa dimanfaatkan dulu untuk bertanya ya. Oke, yang pertama kita masuk ke single sign on. Nah, single sign on itu apa sih? Jadi single sign on atau SSO ini merupakan sebuah sistem autentikasi yang penggunanya bisa mengakses ke beberapa aplikasi atau layanan hanya dengan satu akun pengguna saja. Jadi dapat mengakses beberapa aplikasi dengan login menggunakan username dan password yang sama. Untuk beberapa layanan tersebut ada berupa satu framework, ada Yggdrasil, Microsoft 365, Wi-Fi Teleconnect maupun MyTele Mobile seperti itu. Baik, kita langsung saja ya coba aktivasi SSO-nya. Untuk teman-teman bisa langsung akses ke web 1.telkomuniversity.ac.id. Bisa langsung dicoba saja ya teman-teman untuk akses ke browsernya masing-masing. Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk akses ke satu, saya di sini akan menjelaskan sedikit ya jika dari teman-teman ada kendala pada saat akses web Telu 1 seperti pada saat akses muncul keterangan redirect atau tidak dapat akses ke Telu 1-nya gitu ya. Disarankan untuk dicoba akses melalui browser yang berbeda terlebih dahulu ataupun bisa dicoba clear chats browsernya. Atau kalian bisa juga akses melalui browser mode incognito atau penyamaran. Untuk akses incognito itu sendiri, kalian bisa ke browser kalian masing-masing, lalu ke icon titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih New Incognito Windows. Oke. Jika sudah akses ke webnya, kalian bisa langsung pilih menu buat akun SSO. Nah, jika sudah, kalian diarahkan ke menu verifikasi NIK. Untuk aktivasinya tentunya sebagai mahasiswa ya. Dan untuk pengisian NIK ini, teman-teman jangan sampai salah. Untuk NIK-nya sendiri itu diisi dengan nomor KTP kalian masing-masing. Jadi tidak diisi dengan NIM kalian ataupun nomor peserta. Karena itu tentu saja salah ya teman-teman. Tidak akan bisa verifikasi seperti itu. Ataupun kalau misalnya dari teman-teman belum punya KTP, bisa mengecek nomor induk kalian di kartu keluarga seperti itu. Oke, jika sudah dan satu lagi ya, kalau misalnya NIK kalian sudah sesuai namun tidak terdaftar, kalian bisa mengisi form kendala SSO-nya yang sudah disediakan di via chat meet ini, agar bisa kami cek lebih lanjut seperti itu.
Oke, jika sudah berhasil verifikasi, kalian akan diarahkan ke halaman kode keamanan OTP yang dikirimkan ke email pribadi masing-masing yang sudah terdaftar ya, teman-teman. Nah, di sini jikapun email dari kalian ada yang tidak sesuai, bisa juga mengisi form kendala SSO ya, teman-teman. Gitu. Oke, jika sudah, kalian akan diarahkan ke halaman buat kata sandi. Nah, di sini juga diinformasikan ya untuk nama username, nama pengguna kalian gitu ya. Dan nama pengguna ini itu sudah ditentukan oleh sistem secara otomatis, jadi tidak dapat diubah. Dan username ini digunakan selama kalian menjadi mahasiswa di Telkom University. Jadi jangan lupa dicatat ya, teman-teman. Lalu, silakan dibuat kata sandinya sesuai dengan kriteria. Perlu diperhatikan juga jika kata sandi tidak match, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Dan jangan lupa juga untuk passwordnya dicatat gitu, agar tidak repot untuk teman-teman mengubah kembali kata sandinya, seperti itu. Oke, jika sudah, klik simpan. Di sini kalian akan diarahkan untuk ke halaman ketentuan. Ketentuan yang berlaku di Telkom University, kalian bisa checklist saja untuk ketentuannya di bagian paling bawah. Lalu klik next. Nah, jika teman-teman sudah berhasil aktivasi akunnya, kalian akan diarahkan ke halaman berhasil membuat akun. Nah, di sini kalian bisa mengakses ke berbagai aplikasi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang telah disediakan oleh Telkom University ya. Untuk melihat aplikasi tersebut, teman-teman bisa akses ke Teli1. Namun, sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya, saya mau memastikan dahulu ya, dari teman-teman apakah masih ada yang terkendala dalam aktivasi akunnya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja ya. Untuk Raffi Arya Rosandi, boleh langsung unmic saja. Halo Raffi Arya. Waduh, halo Kak, Iya, ada suara nggak? iya sudah masuk. Ada apa? Aku kendala di nick-nya Kak. Jadi aku udah masukin nomor nick-nya tapi tertulis di situ nick-nya terkendala. Kalau nick-nya udah masukin yang nomor KTP belum ya? Nika yang di nomor KTP? Udah Kak, nick yang Anda masukkan. Oke, kalau misalnya masih Nika tidak terdaftar gitu ya, bisa langsung isi saja di form kendalanya agar kami cek terlebih dahulu gitu. Sudah di-share oleh teman-teman saya untuk form kendalanya di via Meet chat ini. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut untuk Muhammad Rizal, bisa langsung on mic saja. Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam. Kemarin itu saya waktu mau reset password itu kan nerima kode OTP lewat SMS ya Kak. Nah, untuk itu nomor telepon saya yang terdaftar itu ternyata kan cuma aktif di WhatsApp aja. Nah, sedangkan itu saya coba mau ganti itu nggak tahu Kak gimana gantinya. Ini berarti kakaknya sebelumnya udah aktivasi akun ya? Aktivasi akun belum Kak. Nggak tahu ya Kak ya, kan login pakai username itu yang tersedia. Username-nya sudah ada itu kan Kak. Terus udah Kak, udah aktivasi akun udah. Oh, Kak. udah aktivasi. Berarti akunnya udah Iya. aktif ya? Iya, Terus lupa cuma password kalau gitu. mau reset password ya. Kalau untuk nomor HP-nya itu masih aktif atau bagaimana, Kak? Untuk nomor HP-nya sudah nggak aktif Kak. Kalau nomor yang aktif saya ada. Paling Cuma bisa nggak tahu mau ganti nomornya itu di mana. Kalau untuk nomor HP bisa dibantu ubah oleh bagian akademik ya, Kak. Untuk kontaknya udah di-share juga oleh teman-teman saya via Meet chat. Jadi bisa langsung hubungin saja ke bagian akademik untuk dibantu ubah nomor HP-nya gitu.
Oh iya Kak. Iya. Oh iya. Makasih ya Kak ya. Iya, sama-sama. Lalu selanjutnya, ini ada username dengan 000 nih siapa ya? Mungkin bisa langsung on mic saja. Halo, dengan username 000, bisa langsung on mic saja. Kendalanya apa? Oke, tidak ada ya. Kita langsung lanjut ke selanjutnya, itu ada Agung Prasetyo. Mungkin bisa langsung di on mic saja. Untuk Kak Agung Prasetyo. Oke, baik, tidak ada suara ya. Kita lanjut saja ke Kak Viko Riki Wijaya. Mungkin bisa langsung di on mic. Halo, Viko Halo, Riki? Iya, ya Kak. iya, Ini kenapa? selamat pagi. Ini saya bermasalah di kode keamanan Kak. Ini kan sudah dikirim kode OTP-nya ke email saya, tapi email saya tak cek belum ada ya Kak. Bagaimana ini? Kalau untuk cek di spam emailnya udah? Saat di spam emailnya belum masuk ya Kak. Ini disuruh menunggu lagi 10 menit untuk itu kode berikutnya. Jadi Dari dia mana tuh? memang Iya. belum masuk. Mungkin bisa dicoba tunggu dulu saja ya untuk pengiriman kode OTP selanjutnya gitu. Namun kalau misalnya masih belum bisa, mungkin bisa dilaporkan ke kendala SSO ya, ke form yang sudah disediakan seperti itu. Baik. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lalu untuk yang terakhir, mungkin ya pertanyaan terakhir dari Kak Excel Marva, mungkin bisa langsung di on mic saja. Ya Kak, Kenapa? ya bisa username sama passwordnya ya Kak. Nah tapi saya mau login ke Graciousnya itu nggak bisa ya Kak. Tadi udah bikin akunnya belum? Udah. Udah berhasil. Udah. Terus mau coba ke login Gracias ya? Iya. Paling nanti kalau untuk login Graciasnya udah isi username-nya aja atau pakai domain atau bagaimana? Udah pakai username sama passwordnya kan. Tapi pas mau login tuh dia nggak bisa ini, Kak. Paling nanti kalau untuk Gracias kan nanti ada di tahapan selanjutnya, mungkin bisa diikutin dulu saja step-stepnya. Jadi untuk setelah ini akan ada penjelasan sedikit tentang Gracias seperti itu. Tapi kalau untuk login ke satunya lagi bisa nggak ya? Ke apa? Login ke Webtelio 1? Jadi jika sudah buat akun, mungkin bisa dicoba ke Webtelio 1-nya dulu sebelum ke Gracias. Dicoba ke situ dulu loginnya. Kalau Bisa sih Kak. Oke, kalau bisa di situ nanti akan saya jelaskan ya untuk Gracias nanti ada sesinya tersendiri seperti itu. Oke. Ya, baik, sekali lagi ya mau menginformasikan kepada teman-teman apabila masih ada kendala dalam aktivasi akun atau kendala teknis yang mengharuskan kita untuk ngecek lebih lanjut bisa mengisi form kendala SSO yang sudah diberikan via chat meet ini ya. Oke, di sini izin saya lanjutkan. Untuk sesi berikutnya itu ada satu framework. Nah, ini merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia sehingga dapat digunakan atau diakses hanya dengan satu kali login saja. Nah, untuk aksesnya itu bisa ke web1.telkomuniversity.ac.id, lalu klik yang tombol Connect with Microsoft 365. Nah, di sini
kalian akan diarahkan untuk sign in menggunakan username yang sudah ada pada saat aktivasi tadi ya, dengan menambahkan domain @student.telkomuniversity.ac.id, lalu masukin password yang sudah dibuat tadi. Lalu klik next. Nah, jika sudah berhasil login, kalian diarahkan untuk mengaktifkan MFA. Jadi, MFA ini merupakan suatu metode autentikasi yang mengharuskan pengguna menyediakan 2 atau lebih metode verifikasinya untuk mengakses aplikasi Office 365. Maksudnya di sini, teman-teman proses login itu ada perlindungan tambahan selain kata sandi. Jadi, tidak hanya sekedar kata sandi saja. Misalnya setelah teman-teman berhasil memasukkan kata sandi, kalian akan diminta memasukkan kode yang dikirim ke kontak kalian, misal ke nomor HP atau email, atau bisa juga ke aplikasi autentikator. Namun di sini kalian akan diwajibkan menggunakan aplikasi autentikatornya. Di next. Nah, di sini kalian klik yang I want to use a different authenticator app. Dan aplikasi yang digunakan itu menggunakan Google Authenticator ya, teman-teman. Nah, kalaupun misalnya sudah mendownload yang Microsoft juga tidak apa-apa, tidak masalah karena itu sama saja. Oke, ini jika sudah, klik next untuk melanjutkan. Nah, di sini kalian diminta untuk pindai QR code dari aplikasi Google maupun Microsoft Authenticator-nya yang sudah kalian install di HP tadi. Di sini untuk scan-nya, kalian bisa masuk dulu ke aplikasi Authenticator di HP-nya, lalu ada icon plus di pojok kanan bawah, lalu pilih yang scan QR code. Namun jika dari teman-teman ada yang menggunakan Microsoft Authenticator, bisa klik pada icon plus di pojok kanan atas, lalu pilih menu paling bawah yang Others, lalu pilih yang scan QR code. Seperti itu. Jika sudah di-scan, klik next pada webnya, lalu masukin kode 6 digit yang tampil pada aplikasi Google Authenticator-nya. Nah, untuk kode autentikatornya sendiri itu akan berganti setiap 30 detik ya teman-teman. Jadi kodenya akan terus berganti secara real time seperti itu. Oke. Jika sudah, klik next. Nah, jika berhasil, teman-teman akan diarahkan untuk mengaktifkan MFA yang kedua dengan nomor telepon. Pastikan untuk nomor teleponnya aktif yang bisa mengirimkan SMS. Dan pilih negara domisili, lalu masukkan nomor teleponnya, lalu pilih yang text me a code, lalu klik next. Nah, jika sudah, di sini masukkan kode CAPTCHA ya teman-teman. Untuk penulisan kode CAPTCHA-nya itu dari kiri ke kanan yang tampil di layar. Oke. Klik next. Nah, di sini masukin 6 kode digit yang diterima melalui SMS teman-teman ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya, jika berhasil, kalian akan mendapatkan notifikasi seperti berikut. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, di sini akan ada MFA yang ketiga. Nah, di sini untuk menggunakan metode autentikasi yang ketiga yaitu password, disarankan menggunakan password yang berbeda ya teman-teman dari akun SSO tadi, supaya lebih aman seperti itu. Baik, untuk autentikasi apakah ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Mungkin pertanyaannya bisa dari yang raise hand dulu ya. Yang pertama dari Berliana Salsabila. Passwordnya tadi Itu berapa? Untuk Kak Berliana. Oke, mungkin bisa lanjut untuk yang selanjutnya dari Kak Tubagus Putra.
Halo? Mungkin bisa langsung di-on mic saja? Halo Kak, Iya. Halo. ini belum sampai yang Igrasias ya Kak? Iya, masih belum. Step yang sekarang masih yang autentikasi dulu ya. Untuk e-Gracias nanti ada sesi lainnya seperti itu. Oh, kalau misal tanya sedikit soal Igrasias boleh Kak? Mungkin akan ada di sesi selanjutnya saja ya. Untuk sekarang kita fokus ke yang autentikasi terlebih dahulu. Oh iya, oke Kak. Iya. Baik. Untuk selanjutnya mungkin bisa di-on mic saja yang raise hand. Kak Ahmad Hafiz Maulana. Media boleh nih. Halo Kak, Iya, halo. maaf tadi kan autentikasikan ya. Tadi aku udah coba tuh, udah nge-scan QR code-nya, udah dapet apa kode OTP-nya, verifikasi Microsoft-nya. Itu aku langsung masuk ke, aku nggak di apa, nggak di tahap buat masukin nomor telepon, buat password kedua gitu Kak. Langsung masuk aja gitu. Tapi untuk MFA yang pertama tadi udah berhasil ya pakai aplikasi autentikator? Iya. Itu nggak masalah ya Kak kalau misalnya sudah aktif yang MFA yang pertama itu tidak masalah. Bisa langsung lanjut saja dan ya sama-sama. Mungkin sebelumnya akan saya jelasin dari ulang lagi ya untuk autentikasi. Mungkin bisa operator. Nah, di sini untuk mengaktifkan MFA-nya, teman-teman bisa langsung klik di bagian yang sudah dilingkarin ya, yang I want to use a different authenticator app. Dan tidak lupa juga pada handphonenya diinstal aplikasi autentikatornya, yang Google Authenticator maupun Microsoft Authenticator, seperti itu. Jika sudah, di bagian webnya langsung pilih next saja untuk melanjutkan. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk pindai QR code dari aplikasi Google Authenticator yang sudah kalian install di HP tadi. Di sini scan-nya kalian bisa masuk dulu ke aplikasi Google Auth-nya di HP, lalu ada icon plus di pojok kanan bawah, lalu pilih yang scan QR code. Namun jika dari teman-teman ada yang terlanjur menggunakan Microsoft Authenticator, bisa klik pada icon plus di pojok kanan atas, lalu pilih menu paling bawah yang Others, lalu pilih yang Scan QR Code. Seperti itu. Klik Next, lalu jika berhasil scan QR Code-nya, masukin kode 6 digit ya teman-teman yang tampil pada aplikasi Google Authenticator maupun Microsoft Authenticator-nya. Oke, klik Next. Nah, jika berhasil, teman-teman akan diarahkan untuk ke MFA yang kedua, yaitu menggunakan nomor telepon. Di sini, pilih negara domisilinya, lalu masukkan nomor telepon teman-teman yang aktif ya, untuk bisa mengirimkan SMS ke nomor teman-teman sekalian, seperti itu. Lalu, klik Next. Jika nomor teleponnya sudah sesuai, nah, di sini sebelumnya masukin kode captcha terlebih dahulu ya, untuk memasukkan kode captcha-nya dari kiri ke kanan, seperti itu. Yang sesuai di layar. Nah, jika untuk nomor teleponnya sudah sesuai, masukkan kode 6 digit yang diterima melalui SMS di nomor HP teman-teman masing-masing. Lalu klik Next. Jika berhasil, akan ada muncul nomor telepon berhasil didaftarkan seperti itu. Nah, untuk ke tahap berikutnya itu ada MFA yang ketiga ya, yaitu menggunakan app password. Nah, di sini disarankan teman-teman menggunakan password yang berbeda dari akun SSO yang tadi ya, supaya lebih aman. Oke, seperti itu. Lalu simpan password untuk mengakhiri proses aktivasi MFA-nya. Lalu klik Done. Nah, di sini teman-teman masukkan kembali kode 6 digitnya dari aplikasi Google Authenticator maupun Microsoft Authenticator-nya ya. Lalu klik Verify.
Nah, di sini kalian akan diarahkan ke satu framework homepage. Di sini merupakan halaman berupa menu-menu yang bisa teman-teman akses selama menjadi mahasiswa Telkom University. Seperti Igrasias, LMS, ataupun Microsoft 365 bisa diakses melalui satu framework tersebut. Seperti itu. Oke, sebelum masuk Igrasias, mungkin sekali lagi bisa mungkin untuk pertanyaan akan saya lanjutkan ya. Mulai dari yang raise hand untuk Kak Alif Muslim, bisa di open mic saja. Permisi Kak, Iya. saya mau nanya, Mm-mm. kan saya tadi udah berhasil tuh yang Microsoft Authenticator, udah Mm-mm. scan barcode, udah Mm-mm. dapat kodenya, tapi Iya, kodenya tuh saya nggak sengaja kepencet kehapus, jadi nggak dapat kode lagi. Itu gimana ya Kak, kira-kira buat dapetin kode lagi? kehapus ya. Mungkin bisa dicoba aktivasi ulang lagi saja MFA-nya Kak dari awal seperti langkah-langkah yang sudah diberitahu tadi. Tapi kalaupun dari kakaknya masih nggak bisa, bisa kontak ke kami saja atau isi form kendalanya ya. Untuk agar kami bantu risetkan dahulu seperti itu. Oke, makasih banyak ya Kak. Saya izin bertanya. Ya. Mulai dari yang raise hand dulu ya. Dari Kak Rian Alvin, bisa di open mic saja. Halo, permisi. Dengar suara Iya. ya? Ya. Ya, kedengaran. Saya mau bertanya, Kak. Kan saya sudah login tadi ya, pakai yang Microsoft itu. Namun saat saya login ke web framework-nya tadi, itu saya tetap ke throwback terus. Jadi disuruh login berulang kali gitu. Itu Selalu balik lagi ya? Ya, itu karena banyak yang login di waktu yang sama atau bagaimana ya, Kak ya? Iya, kemungkinan seperti itu ya. Cuman kalau misalnya masih terus-terusan bisa dicoba secara berkala saja ya. Oh iya, Atau ini bisa kebetulan dicoba bisa. bisa Kebetulan dicoba. ini bisa. Oh, iya. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya Kak Irfani Zahra, bisa open mic saja. Ya, halo Kak. Ya, halo. Ya, kan saya sudah melakukan aktivasi MFA ya awalnya. Terus saya login menggunakan MFA itu. Terus ini mau login ke Igrasias, nggak sengaja akun MFA-nya ini kehapus. Terus pas mau login ke Igrasias, kita mau masukin kode dari MFA kan, tapi MFA-nya ketika mau login lagi itu nggak bisa. Tapi kodenya sebelumnya udah muncul ya? Kodenya sebelumnya udah muncul. Jadi ini nggak bisa login ke Igrasiasnya karena MFA-nya pas kita mau login, dia minta kode lagi, tapi bingung kodenya dari mana. Bisa dikirimin kah barcode-nya, barcode ulangnya? Untuk autentikasi ke Igrasias nanti ada sesi lainnya ya Kak untuk saat ini untuk autentikator ke Microsoft-nya dahulu. Jadi untuk Igrasias beda lagi untuk kodenya. Iya, tapi ini saya nggak bisa login ke Microsoft Authenticator-nya. Karena kodenya kehapus gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Iya, paling nanti kami bantu riset dulu, bisa diisi ke form kendalanya dulu ya Kak ya? Agar kami riset Saya sudah isi autentikasinya. di form kendala ya? Iya, ditunggu ya Kak ya. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Marcel Ibrahim, bisa di open mic. Halo, Iya, halo. Kak, kebetulan aku udah langsung masuk ke beranda TLG 1. Nah, jadi gimana, Kak? Berhasil kan tapi ya? Tapi aku nggak lewat Microsoft. Iya, tapi untuk ke teli satunya berhasil masuk. Udah berhasil, udah tinggal gini-gini doang. Kalau untuk setting out-nya udah? Setting out itu apa? Autentikasi yang barusan dijelaskan nggak? Oh, udah lewat situ Oh, tadi, udah, lewat Kakak. udah. Oh, berarti sudah aman ya?
Oh, alah, ya udah kalau gitu Iya, terima kasih ya, Kak. kalau ya sama-sama. It Untuk yang terakhir mungkin dari Kak Panani, bisa di open mic. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke Kak Sinta Devi. Bisa langsung open mic. Kak Sinta Devi, halo. Halo. Untuk suaranya tidak terdengar, Kak. Mungkin bisa lanjut ke chat saja ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung ke chat saja ya, Kak ya, Kak Sinta Devi. Lanjut untuk selanjutnya Kak Excel Marva, bisa langsung di open mic. Kak, ini kan saya mau login ke yang LU1 itu ya, Kak. Nah, tadi kan udah sempat masukin password dan udah sempat kayak next gitu. Tapi karena kayak loadingnya lama, saya refresh, saya masukin passwordnya lagi, itu tuh tulisannya password saya salah, Kak. Tadi berarti terstuck di pada saat buat sandi di itu ya, di aktivasi akunnya ya? Iya. Mungkin dari kakaknya bisa dicoba aktivasi ulang dulu ya, atau bisa dicoba ke browser lain dulu, seperti itu. Yang akun SSO-nya gitu, Kak. Ya betul, dicoba aktivasi ulang dulu saja. Atau kalau masih nggak bisa, bisa laporkan kendalanya ke form kendala SSO ya. Oke, Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir bisa dari Kak Fayat Afif. Halo, Kak Fayat Afif. Oh, kakak belum. Oke, kita langsung lanjut saja untuk Kak Diwa Fairuza. Iya Kak, baik Kak. Sebelumnya kan saya udah itu lagi MFA yang pertama Kak, yang scan pakai Google Authenticator itu Kak. Nah itu Betul. langsung masuk ke itunya Kak, SSO-nya. Jadi nggak pakai MFA yang nomor telepon dan lain-lain. Itu Oh, nggak itu apa-apa. iya nggak masalah kalau misalnya udah berhasil di MFA yang pertama, berarti sudah nggak apa-apa, udah aman. Nggak Terima kasih masalah Kak. sih. Ya, sama-sama. Oke, ini izin saya lanjutkan dulu ya untuk penjelasan. Jika ingin bertanya bisa langsung raise hand dulu ya, nanti akan dipanggil satu persatu sesuai antrian raise hand-nya. Di sini izin saya lanjutkan dulu untuk penjelasan soal Igrasias. Nah, Igrasias ini merupakan sebuah portal akademik yang untuk melayani kebutuhan atau kegiatan kalian selama perkuliahan. Jadi kalau misalnya mau melihat nilai, kehadiran perkuliahan, ataupun registrasi, bisa melalui Igrasias. Untuk login ke Igrasiasnya, kalian bisa langsung akses ke portal 1 kembali, lalu klik yang menu Igrasias, atau teman-teman bisa kunjungin alamat websitenya ke igrasias.telkomuniversity.ac.id. Lalu, jika sudah, kalian akan diarahkan untuk login. Berikut untuk halaman Igrasias, lalu klik login. Lalu dimasukkan username dan password teman-teman ya. Untuk username-nya disesuaikan, username huruf kecil semua, lalu password yang sudah teman-teman buat tadi. Oke, klik next. Nah, di sini berikut ya tampilan halaman Igrasias seperti yang dibilang tadi. Untuk menu-menunya itu bisa kalian akses ya, bisa dicek-cek dulu kalau misalnya mau. Ada menu akun ataupun menu bimbingan konseling, menu CLOW, menu registrasi mata kuliah ataupun nilai-nilai kalian bisa dicek melalui Igrasias. Nah, perlu diperhatikan juga Igrasias ini juga perlu untuk mewajibkan mengaktifkan autentikasi ya teman-teman.
Jadi untuk aktivasinya bisa ke menu akun, kemudian pilih pengaturan out, lalu apps out setting. Nah, di sini teman-teman ikutin langkah-langkah berikut ya. Jika sudah install aplikasinya, teman-teman bisa langsung klik generate QR code-nya di langkah yang kedua. Lalu jika sudah ke langkah yang ketiga, untuk menghasilkan QR code-nya, diklik generate-nya dulu. Lalu jika sudah muncul kodenya, QR code-nya langsung ke langkah 4, mengisi token apps out-nya yang sudah teman-teman scan tadi, seperti itu. Lalu dimasukin kodenya. Nah, lalu perlu diinformasikan juga untuk kode out itu, jadi teman-teman akan mewajibkan untuk ada dua jadinya ya kode autentikatornya itu. Jadi untuk Microsoft yang tadi sama untuk yang Igrasias. Jadi di Google Authenticator-nya itu akan ada 2 kode out seperti itu. Dan kode out ini akan berganti secara real time setiap 30 detik. Jadi kodenya akan terus terupdate setiap kalian login seperti itu. Oke, baik. Untuk yang Igrasias, mungkin ada yang mau ditanyakan ya? Akan saya panggil sesuai dengan antrian raise hand. Untuk yang pertama dari Kak. Dari Kak Virus Kalisa, mungkin bisa langsung di open mic saja. Halo Kak Virus. Iya, halo Kak. Yang tadi Iya, aja halo. yang akun SSO, aku kan udah masuk ke berandanya ya, tapi aku juga nggak lewat verifikasi nomor handphone kayak gitu-gitu. Jadi itu gimana ya? Terus mau masuk ke Igrasias itu lewat mana juga, Kak? Igrasias, ini dulu Kak dari pengaturan out, lalu ke apps out setting-nya dulu. Lalu scan QR code-nya lagi. Itu dari yang Telio satunya juga atau dari Microsoft Authenticator? Kalau Igrasias login dulu ke Igrasiasnya, lalu aktifin apps out-nya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya Kak Surya Sihite. Kak, saya mau nanya Kak, untuk apa tadi Kak? Bagian Telio 1 Kak. Tadi saat saya mau login Kak di paket 365, tulisannya tidak disetujui Kak. Bagaimana? Tidak disetujui Kak. Layar putih gitu Kak. Tidak disetujui. Oh, layarnya maksudnya balik terus ke bagian login, nggak bisa masuk. Iya Kak. Itu dicoba melalui browser lain dulu ya Kak ya? Atau dicoba clear cache browsernya gitu. Dicoba secara berkala. Oke, untuk selanjutnya Kak Dwi Rizky. Halo, selamat pagi. Halo Kak Dwi Rizky. Selamat pagi, ada suaranya? Iya, selamat pagi. Iya, ada muncul. Kak, ini saya udah masuk ke Igrasias ya. Tapi tadi saya cuma yang username sama password. Bagaimana? Saya kan udah masukin username sama password terus udah masuk ke dalamnya. Tapi saya nggak ikutin langkah yang tadi itu loh Kak. Yang out setting ya? Iya. Bisa ke menu akun Kak. Nah ini, ke menu akun terus ke pilih pengaturan out, lalu pilih yang apps out setting. Pengaturan out, apps out setting. Oke. Nah nanti ikutin langkah-langkahnya. Oh siap Kak. Terima kasih Kak. Seperti itu. Iya, sama-sama. Untuk Kak Ahmad Hafiz, mau bertanya lagi atau bagaimana? Kak mau izin tanya. Yang Igrasias kan aku udah ikutin apa out settingnya. Itu kalau udah berhasil di bawahnya ada tulisan out berhasil disimpan kan ya? Iya betul. Oke, makasih Kak. Jadi kan aku ada tahap apa lagi gitu. Oh iya. Kalau jika sudah ada selesai, udah berarti oke, sudah aman ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya dari Kak Haris Permana. Bisa langsung di open mic saja.
Halo Kak pagi. Haris. Ya, Ya. selamat pagi. Kak ini saya masih masih macet di awal-awal nih, masih ada kendala. Ini nggak ada kode OTP-nya kenapa ya? Yang di awal-awal tadi yang masukin nick. Yang di bagian email ya, pengiriman kode OTP melalui email. Iya betul, itu nggak masuk kode OTP-nya ke emailnya. Kalau ganti email gimana ya? Jadi pakai email yang lain gitu. Kalau untuk ubah email boleh, bisa langsung ke ini dulu Kak, isi form kendala SSO dulu. Oh, berarti ke itu ya yang ada nomor WA di Tapi situ ya? untuk emailnya udah benar atau gimana Kak? Atau salah? Emailnya udah bener, emailnya kan, tapi kan di situ kan kayak ada di bintang-bintangin gitu kan. Tapi kalau di awal sama akhirnya udah bener. Iya, tapi untuk spam emailnya udah dicek. Di spam email udah dicek tapi gak ada. Oh iya, baik. Mungkin nunggu dulu kali ya. Mungkin bisa dicoba tunggu dulu aja untuk kirim ulang kode OTP-nya. Kalau misalnya masih belum ada juga bisa isi form kendalanya ya Kak ya. Biar Isi bisa form dibantu ubah. itu tuh yang di WA itu ya, yang ada nomor WA-nya. Yang form kendala Kak yang sudah di-share oleh rekan-rekan saya di via chat nanti akan di-share ya. Oh gitu. Heeh. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kamu izin nanya? Untuk pertanyaan bisa nanti ya gantian satu persatu sesuai dengan raise hand seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan bisa dicukupkan dahulu ya, nanti akan dilanjutkan di akhir sesi ini. Untuk selanjutnya itu ada Microsoft 365 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bara. Untuk Mas Bara dipersilakan. Assalamualaikum. Ada. Baik, perkenalkan diri, saya Bara yang akan melanjutkan isi pemaparan materi untuk Microsoft 365. Ada. Baik, ini untuk materi selanjutnya adalah Microsoft 365 ya teman-teman ya. Jadi nantinya ke teman-teman bisa mendapatkan layanan Microsoft 365 selama menjadi mahasiswa Telkom University. Jadi untuk login ke Microsoft 365 ya, teman-teman bisa akses melalui office.com. Nanti tampilannya ada di layar MS Teams teman-teman ya. Lalu bisa diklik pilih yang sign in ya teman-teman ya. Jangan yang klik yang bagian atas terus. Nah, untuk ini diperhatikan teman-teman ya, untuk username-nya itu username-nya sama dengan username yang ketika teman-teman aktivasi SSO. Diulangi lagi untuk username itu ketika teman-teman aktivasi SSO ya teman-teman ya. Lalu ditambahkan domain di belakangnya setelah username @student.telkomuniversity.ac.id. Nah, lalu untuk passwordnya, passwordnya itu sama ya teman-teman ya. Ketika teman-teman aktivasi SSO, passwordnya di input. Lalu jika sudah input passwordnya, bisa diklik sign in. Nah, untuk kode autentikatornya, ini teman-teman kan sebelumnya udah install ya kode autentikatornya untuk Microsoft 365. Jadi untuk kodenya itu ada di aplikasi teman-teman ya. Jadi bisa dibuka di aplikasinya, nanti masukin kode 6 digit. Tinggal di copy paste aja, setelah itu jangan lupa dicentang ya teman-teman, centang yang don't ask again for 90 days. Jadi ketika teman-teman akses Microsoft 365 nantinya tentunya tidak akan memasukkan kode OTP lagi seperti itu. Jika sudah dicentang bisa diklik verify. Nah, ini ya
untuk tampilan dashboard dari Microsoft 365-nya, jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur fasilitas yang disediakan Microsoft 365. Jadi ada Outlook, ada OneDrive, ada Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, OneNote, dan lain-lain. Dan juga teman-teman bisa ekspor sendiri ya untuk fitur-fiturnya apa saja yang bisa teman-teman gunakan gitu. Lalu ini untuk pertama ini kita menggunakan Microsoft Outlook. Nah, untuk Outlook ini nanti teman-teman nantinya bisa ngecek email-email yang akan di-share oleh selama berkuliah di Telkom University. Jadi untuk mungkin email-email dari perkuliahan atau email-email dari informasi kampus seperti itu. Boleh ya untuk scan dulu panduan instalasi Microsoft 365-nya. Pengguna Microsoft Windows bisa di-scan yang sebelah kiri, untuk pengguna macOS bisa di-scan yang sebelah kanan. Lanjut di sini untuk tampilan selanjutnya ada instalasi Microsoft 365 ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan dulu jika teman-teman ingin install Microsoft 365, pastikan teman-teman pikir panjang dulu ya, soalnya jika teman-teman ingin install Office 365-nya, nantinya yang Office di laptop teman-teman tuh akan di-uninstall terlebih dahulu. Jadi disarankan yang ingin install Office 365 itu bagi yang belum punya aplikasi Office 365. Jika sudah punya bawaan laptopnya, jadi tidak perlu diinstal ya, seperti itu. Nah, untuk install itu ada di klik kanan atas, tinggal diklik install Office. Lalu nanti jika sudah ada muncul notifikasi untuk save file aplikasi Office 365-nya. Jika sudah di save file, nah teman-teman nanti bisa buka aplikasi Word-nya. Nah, untuk sign in-nya itu ada di atas kanan ya teman-teman ya. Nah, untuk sign in itu sama dengan menggunakan akun Microsoft 365 seperti itu. Lalu jika udah sign in, nah ini sama teman-teman ya, kayak kita sebelumnya login ke office.com, tinggal dimasukin aja username-nya, dan jangan lupa ditambahkan domain @student.telkomuniversity.ac.id. Untuk passwordnya juga sama, masukkan password SSO ketika teman-teman aktivasi SSO sebelumnya. Lalu teman-teman klik sign in. Nah, nanti ada muncul notifikasi gini teman ya, perlu perhatikan juga. Ada notifikasi untuk manage device dari Microsoft. Jadi ketika teman-teman untuk install aplikasi Office 365, pastikan untuk uncheck box allow my organization to manage my device. Nah, jika sudah bisa diklik OK. Nah, nanti ini jika teman-teman terkena dampaknya tidak sengaja untuk centang boxnya, itu nanti bisa mengakibatkan kehilangan akses modifikasi data. Jadi beberapa data teman-teman itu nggak bisa diakses gitu loh. Jadi mohon diperhatikan juga ya ketika nanti misalnya install Office 365, harap di uncheck box kotak yang tadi yang allow my organization to manage device, lalu diklik next seperti itu. Boleh lanjut. Nah, untuk penanganannya ini teman-teman bisa scan ya, ada di layar MS Teams-nya. Boleh di scan dulu. Nah, lanjut. Di sini saya ini ya untuk beritahu cara langkah-langkahnya untuk remove ketika tidak sengaja manage my device-nya. Jadi teman-teman pilih ke profile, lalu pilih change account settings. Nah, di sini ada tampilan teman-teman ya. Nah, di tampilan MS Teams teman-teman tuh tinggal pilih bagian account di sebelah kiri. Lalu teman-teman pilih yang access work and school gitu, seperti itu. Nah, jika sudah nanti kan ada tuh akun teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya nama teman-teman @student.telkomuniversity.ac.id. Nanti teman-teman tinggal diklik aja. Nanti ada muncul drop down. Muncul tinggal dipilih klik disconnect seperti itu. Nah, jika udah diklik disconnect, jadi udah bisa lepas dari manage by device oleh pihak Microsoft. Nah, untuk sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Dari ini ya, yang rasain pertama ya, saya panggil satu-satu. Paling dari Kak Nadif. Ditanyakan Kak? Halo Kak Nadif. Halo, halo. Oh, gimana? Masuk gak, Kak? Masuk.
Jadi begini Kak, saya nih kan login, ini masih di autentikasinya, pas masih loginnya ini. Itu di step Saya mana tuh? login di bagian apa namanya itu, autentikasinya itu. Oh, oh. Bisa dilihat itu Kak, panduannya Kak, udah di kolom chat ada panduannya. Bisa diikuti aja soalnya itu udah sesuai dengan panduannya. Kalau masih proses autentikator ya, nge-scan ya? Iya. Iya. Nah, di situ kan udah mau selesai. Tiba-tiba langsung blank putih layar tuh, error, terus nampilin error 405. Dicoba di browser lain Kak, lalu ikutin panduannya ada di kolom chat. Soalnya itu kelamaan di jadi sesinya habis gitu loh. Maaf tadi. Nah, sudah dicoba browser lain, coba ulang lagi loginnya. Nah, tiba-tiba pas dimasukkan sandi ada peringatan nih, akun Anda dikunci. Domainnya udah dimasukin belum? Studentnya? Sudah. Di kolom chatnya ada. Keluhannya bisa dimasukin ke form kendala dulu ya, ke Nadif. Iya. Oke. Makasih ya. Iya. Lanjut ke Muhammad Gilang. Halo Muhammad Gilang. Ini Kak Yesenia Salsabila. Halo Kak. Gimana? Kak, tadi saya waktu yang masuk yang di Microsoft 365 yang awal banget itu Kak, kan saya masukin username itu udah berhasil. Terus pas di langkah masukin kata sandi, itu katanya kata sandinya salah Kak. Terus saya udah coba di browser lain juga nggak bisa, tetap kayak gitu dia Kak. Kalau login ke Igrasiasnya bisa nggak? Udah dicoba? Nggak bisa Kak. Udah dicoba juga. Tadi sandinya saya buat sama kok kayak yang di SSO Kak, tapi dia tetap nggak bisa masuk ke Microsoft-nya. Ntar dibantu rekan saya untuk ini ya Kak, kata sandi ya di kolom chat. Jadi kakak ubah lagi passwordnya seperti itu. Jadi diubah aja ya Kak? Iya diubah aja. Dikasih kodenya di kolom chat ya. Cara ubah kata sandinya. Ya oke Kak. Terima kasih Kak. Baik, lanjut ke Kak Diki Zainal Asikin. Halo. Boleh gimana? Untuk pengaktifan SSO itu bagaimana ya Kak? Soalnya saya nggak bisa login Igrasias. Terus untuk pengunduhan apa namanya Microsoft 365 saya tadi kelewat Kak ininya apa barcode-nya itu buat download Kak. Makasih. Paling dibantu rekan-rekan saya untuk kasih panduan apa ya, aktivasi SSO ya. Jadi kakak ikutin aja step by stepnya di link panduan tersebut. Ya Kak ya. Dan juga nanti akan di-share kok recordnya juga. Oh, jika baik ketinggalan Kak. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, lanjut ke Muhammad Fadil. Gimana Kak, ada mau diajuin pertanyaan ke Muhammad Fadil? Baik. Halo Kak. Oh ya, gimana? Saya tadi mau login iGrasias. Tapi katanya username-nya sama password-nya nggak bisa. Kalau username-nya, inputannya username aja kan tanpa domain as student gitu? Iya. Kalau login ke satunya bisa nggak? Kalau login satunya bisa. Login satunya bisa. Kakak coba di browser lain dulu aja untuk login Igrasiasnya bisa nggak? Soalnya kalau di satunya bisa tuh harusnya di Igrasias bisa Kak gitu. Jangan lupa ya untuk username Igrasias tuh tanpa domain as student. Jadi pure username aja. Oke.
Terima kasih Kak. Ya, Sudah terjawab. Baik, lanjut ke Kak Nadia. Saya kendalanya sama yang kayak sebelumnya tadi, Kak. Sama paling lanjut ke Kak Bernard Jayanto. Ada suaranya Kak? Halo Kak. Oke, boleh gimana? Tadi saya baru masuk Kak. Boleh kemana ya? Boleh ulang dari langkah pertama nggak Kak? Masuk di mana gitu? Baik Kak ya. Baik, mungkin untuk satu orang terakhir ya, Kak Ahbarul Filmi. Halo, Kak, saya pengen tanya, untuk email pembuatan akun SSO-nya itu bisa diganti kah? Ada tuh tes. Oke. Baik Kak, diulangi lagi, mohon maaf. Kak Ahbarul Filmi, mungkin diulang lagi pertanyaannya Kak. Baik, mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi selanjutnya ya Kak ya, Kak Ahbarul Filmi. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya, untuk lanjut ke bagian sesi selanjutnya itu Maitalimo. Nah, untuk mobile ini jadi teman-teman mungkin belum tahu ya untuk aplikasi Metali Mobile. Nah, untuk aplikasi Metali Mobile ini adalah aplikasi mobile untuk menunjang kegiatan belajar atau mengajar di lingkungan Telkom University. Jadi selama teman-teman nantinya kuliah di Telkom University untuk melihat jadwal mata kuliah, kelas, nilai dan lain-lain itu bisa lihat di aplikasi Metali Mobile. Nah, untuk downloadnya di mana bisa teman-teman scan aja. Untuk pengguna iOS bisa di-download via App Store. Untuk pengguna Android bisa di-download di Google Play. Bisa teman-temannya di-scan ada di layarnya. Lalu, nah untuk loginnya gimana? Install aplikasi Metalinya, teman-teman bisa klik masuk, lalu nanti masukkan username SSO-nya. Untuk username SSO-nya mohon diperhatikan ya teman-temannya huruf kecil semua, tanpa domain @student.telkomuniversity.ac.id. Diulangi lagi, untuk masuk ke username SSO-nya di input huruf kecil semua, tanpa domain ya, tanpa @student.telkomuniversity.ac.id. Dan untuk passwordnya sama ketika teman-teman aktivasi SSO sebelumnya. Lalu jika sudah bisa diklik masuk. Nah ini ya teman-teman ya, sebagai gambaran untuk tampilan aplikasi Metali Mobile. Di sini tuh ada tampilan jadwal kuliah, ada beberapa fitur juga nantinya bisa teman-teman eksplor sendiri seperti itu. Nah lanjut untuk materi selanjutnya itu ada WiFi Teleconnect ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman selama kuliah di Telkom University nanti bisa dapat fasilitas internet gratis di kawasan Telkom University. Lanjut.
Nah, untuk akses Wi-Fi-nya gimana ya caranya teman-teman ya. Jadi untuk aksesnya itu pilih SSID yang tadi connect, lalu teman-teman pilih connect Wi-Fi tersebut. Nah, jika sudah nanti ada muncul kolom username dan password. Nah, untuk username-nya sama ya teman-teman ya, ketika teman-teman aktifasi SSO. Untuk username-nya diinput huruf kecil semua, dan password-nya juga sama ketika teman-teman aktifasi SSO. Jika sudah bisa diklik OK aja ya. Nah, untuk panduan lebih lengkapnya tentang Wi-Fi Teleconnect bisa teman-teman scan di layar teman-teman ya, ada scan barcode-nya. Nah, lanjut sekarang itu Azure DevTools. Nah, jadi Azure DevTools itu apa ya? Jadi aplikasi yang berisi produk-produk berlisensi dari Microsoft. Jadi teman-teman juga selama kuliah di Telkom University nantinya bisa menikmati produk-produk berlisensi dari pihak Microsoft seperti itu. Lalu cara menggunakannya seperti apa? Nah, teman-teman bisa akses bagian Azure for Education.microsoft.com/devtools. Lalu nanti klik sign in seperti itu. Jika sudah, loginnya tetap sama ya teman-teman ya. Ada keterangan juga di bawah. Masukkan username-nya, ditambahkan domain at student.telkomuniversity.ac.id. Jika sudah, nanti teman-teman bisa input passwordnya sesuai dengan password ketika teman-teman aktifasi SSO sebelumnya. Jika sudah, bisa diklik sign in. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman ya, untuk verifikasinya itu ada beberapa langkah. Jadi teman-teman bisa pilih country code-nya dulu, asal negaranya untuk kode nomor HP, pilih Indonesia, lalu ntar masukkan phone number-nya diawali angka 8 ya teman-teman ya, bukan angka 0 tapi angka 8. Lalu dibandingin dengan nomor HP teman-teman. Setelah itu nanti teman-teman bisa pilih ada 2 opsi nih, ada opsi text me atau call me. Tinggal dipilih aja sesuai teman-teman gimana baiknya ya. Jika sudah bisa dipilih salah satunya, nanti ada muncul verification code. Nah, verification code itu nanti teman-teman input ke kolom bagian verification code tersebut. Jika sudah bisa diklik verify code. Ini teman-teman ya tampilan untuk ini ya software yang nanti disediakan pihak Microsoft seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih di bagian kiri ada learning source, lalu pilih software, nanti muncul ada beberapa software yang bisa teman-teman download ya, diinstal ke device. Untuk panduan lengkap Microsoft Azure bisa diinstal, bisa di scan di layar MS teman-teman. Lanjut, yaitu ini adalah selanjutnya adalah etiket putih. Aplikasi yang nanti jika berkuliah di Telkom. Jadi jika ada laporan kendala bisa dilaporkan ke sini teman-teman ya di etiket putih. Untuk cara aksesnya gimana? Nah, aksesnya sama ya kayak di awal teman-teman ya. Itu .telkomuniversity.ac.id. Lalu diklik connect Microsoft with Microsoft 365 seperti itu. Nah, ini muncul ke dashboard 1 ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sebelumnya udah familiar ya akses web satunya. Nanti teman-teman bisa pilih fitur yang etiket putih gitu. Nah, jika sudah pilih fitur etiket putih, nah ini muncul ya tampilannya. Teman-teman untuk etiket putih terdapat ada beberapa menu di sini, 4 menu. Di sebelah kiri ada beranda, tiket baru, tiket saya, dan tiket selesai. Nah, untuk tiket baru teman-teman bisa input. Jika kendala bisa diinput di bagian deskripsi tiket bisa diinput. Tetapi jika ada tambahan kendala kayak file atau arsip, zip, window dan lain bisa ditambahin di bagian choose file teman-teman ya. Dan untuk layanannya sini kan ada 2 teman-teman ya, layanan dan sub layanan itu bisa dikosongkan saja. Jika sudah nanti teman-teman bisa klik simpan. Ini di bagian tiket saya ya teman-teman ya. Jadi menu tiket saya ini adalah tiket teman-teman ketika teman-teman sudah inputkan ya keluhannya. Jadi teman-teman bisa memantau progres tiket teman-teman gitu loh. Di sini ada 4 status tiketnya itu ada assign, in progress, resolve, confirmation, on hold, reopen, dan close. Nah, untuk assign itu adalah tiket sudah ditugaskan kepada eksekutor dan akan segera dikerjakan.
Jika untuk status in progress, nah tiket itu sudah dimulai dikerjakan teman-teman ya sama eksekutor. Dan untuk resolve, nah tiket itu sudah selesai dikerjakan. Nanti dari tim IT Service Desk PT akan melakukan konfirmasi via WA atau chat ya teman-teman ya. Lalu untuk status konfirmasi tiket sudah dikonfirmasi oleh tim IT Service Desk. Nah untuk status on hold biasanya ini ada penundaan tiket karena alasan tertentu ya teman-teman ya. Nanti untuk alasan penundaannya akan dikirim via WhatsApp seperti itu. Lalu untuk reopen itu tiket yang sebelumnya ditunda lalu sudah dibuka kembali dan siap untuk ditugaskan ulang. Nah, untuk status close, tiket sudah ditutup dan pengerjaan tiket sudah selesai sepenuhnya. Nah ini ya untuk menu tiket selesai teman-teman ya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman bisa lihat progres tiket selesainya. Bisa klik di bagian detail lalu tunjukkan obrolan seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga diperhatikan teman-teman ya, jika teman-teman sudah sesuai untuk penanganan keluhan tiketnya, teman-teman jangan lupa memberikan rating ya dan review serta penilaian terhadap etiket ya. Nah, lanjut untuk keamanan data ini perlu diperhatikan teman-teman ya selama teman-teman kuliah di Telkom University baik di luar atau untuk pribadi juga tentunya. Lanjut. Nah, perhatikan teman-teman ya ada beberapa step untuk menjaga keamanan data. Selalu aktifkan multi-factor authentication. Jangan lupa untuk selalu menguji. Lalu matikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan. Selalu melakukan backup data secara berkala dan simpan penyimpanan yang disediakan instansi. Lalu tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah. Ini biasanya ada yang teman-teman yang suka bagi-bagi password atau untuk ya, jadi mohon jangan untuk disebarkan akunnya ya untuk perkuliahannya. Lalu hindari penggunaan perangkat publik terutama untuk aplikasi sensitif atau akun pribadi perbankan. Lalu matikan GPS jika tidak digunakan. Turut serta dalam menjaga keamanan data instansi, selalu berhati-hati dengan phishing dan scam, medsos, WA, email, SMS. Nah untuk teman-teman yang biasa dapat email atau WhatsApp untuk scam-scam itu mohon lebih teliti lagi, lebih berhati-hati karena ini menyangkut keamanan data teman-teman seperti itu. Dan terakhir ingat segera menghubungi pihak kampus untuk pertolongan kehilangan. Baik, gini untuk hari ini pemaparan materi aktivasi SSO mahasiswa baru tahun 2025. Untuk kontaknya teman-teman bisa hubungi kami, ada kontak WhatsApp, ada IG, Instagram juga, ada YouTube, ada bisa akses website, informasi seputar dari web kami. Lalu untuk lokasinya kita ada di Gedung Panambulai lantai 1 teman-teman ya. Jadi teman-teman jika ingin data langsung untuk bicarakan keluhannya boleh langsung ke Gedung Panambulai lantai 1. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Diah dan Mas Bara yang sudah menyampaikan materi sosialisasi User Education SSO dan layanan TI. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi teman-teman. Mungkin untuk waktunya kita batasi sampai jam 11.20 ya teman-teman. Kepada rekan-rekan mahasiswa, jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang bingung terkait yang sudah disampaikan tadi, boleh langsung raise hand kalau mau langsung bertanya on mic, atau bisa langsung via chat ya. Oke, mungkin izin mengurutkan kembali dari urutan raise hand. Di sini untuk urutan paling atas ada dari penghuni kamar 215. Atas nama siapa ini boleh langsung on mic saja, Kak. Dan buat yang mungkin nggak jadi mau bertanya atau sudah tersolusikan kendalanya, boleh dicoba turunkan kembali ya raise hand-nya. Oke, nah di sini yang kedua, tadi nggak jadi sepertinya ya, dari Kak Angel Panjaitan. Halo Kak Angel. Oke, kalau nggak ada izin di skip ya. Selanjutnya lanjut ke Kak Disya Latifa Santoso. Halo Kak Disya, suaranya belum masuk.
Oke, mungkin ada kendala ya di Meet-nya, boleh coba disampaikan aja di kolom chat, Kak. Nanti kita bantu jawab via chat saja. Gitu. Mungkin izin dilanjut dulu ya untuk Kak Disya. Kita next ke Kak Dika Dwi Cahya Syahputra. Halo Kak Dika. Halo Kak, Oke, gimana Kak? izin bertanya Kak. Mm-mm. Ini kan login kali satu kan, tapi balik lagi ke login masuk gitu loh. Oke, ketika klik connect itu Nggak dia bisa langsung balik. dia nggak bisa ngakses ke tiket, jadi balik lagi ke halaman login kali satu. Oke, tadi untuk kendala ini banyak juga yang mengalami ya nanya di kolom chat. Untuk penanganan awal, ketika ada kendala seperti berikut, coba untuk akses di browser lain. Ketika kakaknya mungkin sekarang pakai browser Chrome, boleh coba akses di Firefox atau Microsoft Edge. Jika masih nggak bisa, boleh coba aksesnya di browser apapun mode private atau incognito. Karena untuk kendala seperti itu biasanya terjadi karena adanya cache atau cookies yang menghambat akses loginnya, seperti itu. Sudah dicoba Kak untuk tahapan itu? Belum sih Kak, ntar saya coba. Nah, boleh dicoba dulu ya Kak. Nanti kalau masih nggak bisa, boleh langsung isi form kendala aja. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak Dika. Oke, selanjutnya ada dari Kak Nurjana. Halo Kak Nurjana. Ini nggak bisa login pas Igrasias itu gimana? Nggak bisa login ke Igrasias. Kalau pada saat aktivasinya sudah sampai selesai, berhasil pembuatan akunnya? Sudah. Sudah, oke. Terus untuk login ke Igrasiasnya pakai username apa, Kak? Yang namanya tuh itu kan, Kak. Nggak pakai add itu. Atau pakai? Ya, betul. Harusnya kalau untuk login ke Igrasias, username saja yang muncul pada saat aktivasi tadi tanpa domain @student.telkomuniversity.ac.id itu karena kalau yang pakai domain itu namanya email ya, bukan username. Gitu. Itu sudah, Kak? Sudah. Sudah, oke. Untuk password juga sudah disesuaikan dengan password yang aktivasi? Iya, sudah. Terus itu tuh kan disuruh kayak apa masukin kode ini kan. Itu tuh apa nggak bisa di-scroll. Masukin kode, oke. Berarti kakaknya udah pernah berhasil login ya kalau muncul kode seperti itu? Oh, kok ini kode di awal ya, Kak ya? Belum, iya yang masukkan kode karakter hitam ini. username, password, sama kode ini ya, CAPTCHA. Iya. Kalau Nggak bisa untuk kayak gitu, di-scroll. nggak bisa di-scroll, biasanya penyebabnya karena browsernya, Kak. Nah, boleh dicoba dulu untuk akses di browser lain sih, Kak. Gitu. Atau coba di zoom out, itu biasanya ketutupan karena terlalu nge-zoom layarnya. Gitu. Nanti boleh ya dicoba dulu aja untuk akses username sama password yang sama dengan aktivasi dengan masukkan karakter hitamnya saja di browser lain dulu. Kalau masih nggak bisa, boleh langsung isi form kendala aja ya. Gitu. Gimana? Form kendalanya nanti di-share ulang deh ya di kolom chat. Boleh dipantau dulu ya, Kak. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Ya, sama-sama Kak Nurjana. Oke, kita lanjut ke Kak Tubagus Putra Azhara. Halo Kak Tubagus. Halo Kak. Ya. Selamat siang Kak. Mau tanya, kan laptopku lagi rusak. Nah itu dia udah bawaannya udah ada Microsoft Office Home and Student. Nah itu kita harus pakai yang Microsoft dari Teliu-nya apa gimana Kak? Oke, biasanya kalau untuk Microsoft bawaan laptop itu dia nggak berlisensi education, Kak. Jadi ketika nanti kakaknya coba pakai Microsoft bawaan, terus digunakan untuk login dengan email student, email Teliu, itu nggak akan bisa. Namun kalau kakaknya pengen login akun student di Microsoft Office-nya, silakan untuk pastikan menggunakan aplikasi yang kami sediakan, install Office terlebih dahulu. Gitu, Kak. Oh berarti nanti aku nginstal ulang lagi atau gimana Kak?
ya install ulang lagi dengan cara yang tadi ke office.com terus install Office. Namun mohon pastikan ya buat teman-teman semuanya juga ketika nanti kalau mau install versi yang education atau versi 365 pastikan untuk uninstall terlebih dahulu untuk Microsoft bawaan laptopnya supaya nantinya nggak bentrok gitu. Oh, berarti Microsoftku yang bawaan dari laptop di uninstall baru nanti install ulang yang baru. Betul, betul. Oh, sama ini Kak, ini kalau udah selesai semua loginnya kecuali Microsoft, kayak misal MyTelU, Igracia, sama SSO itu perlu ada yang pakai laptop lagi nggak Kak? Soalnya laptopku agak lama di servisnya. Kalau untuk aktivasinya berarti udah belum Kak aktivasi SSO yang dari satunya tadi? Udah yang Telio 1 terus Udah. masuk ke Igracias sama aplikasi MyTelU. Oke, sip. Kalau gitu sebenarnya aman-aman aja sih Kak, mau aktivasi, Igracias dan lain-lain pun sebenarnya bisa aja pakai HP. Cuman sebagai penanganan apa ya, antisipasi dari kendala yang mungkin muncul di HP, kami sarankan buat akses seluruh layanan tuh pakai laptop. Tapi kalau kakaknya udah aktivasi di awal aman, itu bisa nanti dicoba kemudian aja buat layanan lain-lainnya. Gitu. Oh iya, oke Kak. Satu lagi Kak, Ya. terakhir. Tapi ini kayaknya di luar penjelasan yang SSO Kak. Kan aku sempat buka aplikasi MyTelU, terus ada KTM digital. Nah, ada beberapa orang di grupku juga nanya, foto yang di KTM digital ini bisa dirubah atau enggak Kak? Oke, untuk foto KTM yang ada di aplikasi MyTelU Mobile ini itu mengambil dari foto yang ada di aplikasi Igracias. Jadi coba pastikan dulu untuk foto yang tertera di aplikasi Igracias-nya dan ini bisa diubah di aplikasi Igracias gitu Kak. Nanti untuk settingannya kurang lebih kalau nggak salah ada di menu akun profilku Fotos kalau nggak salah gitu Kak. Oh, berarti kalau misal yang di Igracias dirubah nanti yang KTM-nya ikut kerubah gitu Kak? Betul. Oh iya, oke. Terima kasih Kak, itu aja. Oke, sama-sama Kak tuh bagus. Oke, izin dilanjutkan ke Kak Berliana Salsabila. Halo Kak Berliana. Halo Kak. Halo Kak, oke. Iya, jadi saya tuh kendalanya yang di awal, yang yang buat akun SSL itu. Kendalanya apa Kak? Itu kan saya kan belum buat akun, terus saya coba masukin username sama nick, nggak bisa Kak. Itu Coba keterangannya nick-nya nggak ditemuin. Oke, jadi ini masih di halaman awal aktivasi ya untuk pemilihan sebagai mahasiswa, terus masukin nick. Nah, mohon coba dipastikan dulu Kak, buat nick ini itu nomor induk kependudukan ya, bukan nomor registrasi ataupun nomor induk mahasiswa. Sudah betul nomornya sesuai dengan yang di KTP? Sudah Kak, sudah saya cek semua. Cuman masih nggak bisa. Terus kan disuruh ngisi form kan, udah saya isi. Cuman belum itu. Ya, kalau sudah isi, mohon bersabar menunggu ya Kak, karena saat ini lumayan tinggi traffic pelaporannya, jadi nanti ditunggu dulu aja, kami cek dulu. Kalau udah kami cek dan bisa kakaknya coba kembali, akan kami infokan ke WhatsApp kakaknya. Jadi ditunggu dulu saja kalau udah isi formnya. Oke, tapi semisal hari ini belum bisa, besoknya masih bisa apa ini terakhir Kak? Bisa Kak, kalau untuk aktivasi ini sebenarnya nggak ada batas waktunya. Cuma nanti akun ini akan digunakan ketika kakaknya nanti registrasi MK di awal semester gitu. Oh, oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, izin kita lanjut ke Kak Abed Agustinus. Halo Kak Abed. Halo Kak. Ya. Ya, maaf mau nanya nih. Tadi kan aku kan di tahap pertama itu mau gituin akun. Nah, itu udah pas lagi masukin password kan. Tapi itu loading mulu dari kemarin, waktu tahap kemarin juga gitu, udah aku gantikan pakai web lain kan. Tetap sama. Kalau untuk passwordnya berarti di ini halaman password ya buat kata sandi? Iya, itu nggak bisa mulu, kayak loading lama banget. Kakaknya pakai jaringannya udah stabil Kak, aman? Udah Kak.
Oke. Untuk sama ini boleh coba dipastiin aja untuk kriteria password-nya sudah sesuai dengan yang tersedia di sana? Dipastikan Apa, Kak? udah Maaf. masuk untuk kriteria password-nya sudah memenuhi, Kak? Jumlah Sudah, Kak, sudah karakternya, video gitu-gitu, udah isian udah ya? semua. Cuman Udah, emang oke loading coba. dulu dan dari kemarin nggak tahu itu kenapa. Kalau loading biasanya antara jaringan atau, cache browser-nya sih, Kak. Boleh coba aksesnya di browser via incognito atau private udah dicoba belum, Kak? Kalau yang private itu belum sih, baru kayak Microsoft, Edge ataupun yang lain gitu-gitu sih, Kak. Nah, barangkali ini masalahnya karena cache di semua browser. Boleh dicoba untuk aksesnya via browser incognito atau private. Sama pastikan jaringannya stabil dan nggak ada, sedang nyalain VPN atau DNS browser, gitu, Kak. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama, Kak Abed. Izin dilanjutkan ke Kak Akhbarul Fauzi. Halo, Kak Akhbarul. Halo Kak, Ya. Kak mau tanya, kan username yang pas buat akun SSO itu kan username yang dari kita sebelum-sebelumnya itu, username emailnya. Itu kalau mau ganti username emailnya itu bisa nggak, Kak? Oke. Kalau untuk username, ini kan sistemnya di-generate oleh sistem ya, Kak. Jadi dibuatkan oleh sistem sesuai dengan nama Kakaknya. Dan ini untuk username ini akan digunakan selama Kakaknya menjadi mahasiswa dan tidak bisa diubah. Kalau kendalanya apakah pengen ubah username? Anu Kak, karena kan pas awal saya daftar pendaftaran itu saya sengaja pakai email guru saya, biar karena itu pas email saya itu lagi bermasalah, gitu. Oke, maksudnya izin konfirmasi, ini Kakaknya username SSO-nya atau email pengiriman OTP-nya? Pengiriman OTP-nya. Oke, Jadi saya kalau pengen untuk ganti email kalau untuk emailnya berarti sekarang udah nggak bisa diakses sama sekali atau gimana, Kak? Saya tetap bisa ngakses, cuman saya hubungin guru saya dulu, kayak gitu. Oke. Jadi untuk sementara aktivasi bisa pakai email yang ada dulu aja, Kak. Nanti setelah Kakaknya bisa aktivasi dengan menerima kode di email tersebut, Kakaknya bisa ubah secara mandiri di Igrasias. Jadi untuk sementara pakai email itu dulu aja buat aktivasinya aja. Iya, makasih ya, Kak. Sama ada Oke, satu lagi, sama. Kak. Gimana? Kan saya itu udah coba sekalian buat akun SSO, udah sih. Terus saya login ke Microsoft-nya, itu udah bisa, tapi pas di terakhir-terakhir itu ada kendala kayak nggak keterima gitu akunnya. Kendalanya di layanan apa, Kak? Di login ke Microsoft 365-nya. Kendalanya itu ke redirect atau gimana, Kak? Ini kendalanya itu kayak from identity provider list ini do not exist, Mbak. Oh, oke, coba pastiin kalau does not exist itu kayaknya kesalahan penulisan username. Coba pastiin untuk yang dimasukin itu username ditambah dengan domain email. Username @student.telkomuniversity.ac.id. Itu sudah, Kak. Oh, oke. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Oke, mungkin izin sekarang pertanyaan terakhir ya dari Kak Sinta Devi. Halo, Kak Sinta. Nanti Bu, pasti Igrasias. Sebentar pakai yang Halo Kak Sinta Devi, apakah ada? Oke, kalau nggak ada, izin di next aja. Pertanyaan terakhirnya dari Kak Dwi Rizky Bramantio. Halo Kak Dwi. Halo, Ya Kak. Kak, ini kan saya udah dari aktivasi SSO itu udah ini semua ya, terkoneksi semua sampai akhir tuh, Mbak. Berarti udah beres ya berarti ya? Betul, oke, semuanya nggak ada kendala ya Kak ya? Nggak ada kendala takutnya, tapi apakah harus ada ini lagi kayak yang pengaturan buat apa sih namanya autentifikasi lagi gitu? Nggak ada ya sampai ke ujung kayak? Oke.
Sebenarnya kalau untuk secara general itu sesuai dengan yang kami sampaikan tadi aja sih, Kak. Untuk autentikasi jadinya ada 2, autentikasi untuk Microsoft sama Igrasias, itu udah dua-duanya, Kak. Oh, udah kalau yang itu. Udah, oke siap. Kalau gitu aman. Kalau mau mastiin lagi nanti boleh coba tonton recordnya sama materinya, boleh dicoba cek dari awal sampai akhir barangkali ada yang kelewat, gitu, Kak. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Dwi. Oke, teman-teman, karena udah jam 11:21, izin kita cukupkan terlebih dahulu ya untuk sesi sosialisasi pada pagi hari ini. Izin kita lanjutkan ke sesi terakhir yaitu penutupan. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini dan izin sedikit menyimpulkan. Jadi untuk SSO ini adalah akun yang akan digunakan oleh teman-teman semuanya selama menjadi mahasiswa DTLU dan digunakan untuk login ke seluruh layanan yang ada. Mohon untuk dapat dibedakan ya teman-teman antara email dan username. Untuk username ini hanya nama pengguna saja, misalkan Risma Nur gitu ya, itu untuk bisa digunakan untuk login Igrasias, login MyTeli Mobile, login Wifi Telyu Connect gitu. Sedangkan untuk email ini adalah username ditambah dengan domain student. Jadi username ditambah domain @student.telkomuniversity.ac.id bisa digunakan untuk login Microsoft, Telyu 1 dan layanan Azure DevTools gitu ya. Dan untuk tadi kendala yang banyak ditanyakan adalah kendala NIK tidak terdaftar. Silakan yang pertama, pastikan untuk NIK yang diinputkan sesuai dengan nomor KTP dan yang diinputkan di SIDS. Juga dicoba untuk kembali akses di browser mode private atau incognito terlebih dahulu. Jika kedua poin tadi masih sudah diikuti dan masih terkendala, silakan bisa isi form kendala yang sudah disampaikan di kolom chat. Dan untuk saat ini teman-teman bisa fokus aktivasi dulu aja untuk layanan lain kayak Igrasias dan Wifi dan lain-lain itu bisa dicoba di lain waktu saja gitu. Semoga untuk sesi ini bisa memudahkan rekan-rekan sekalian untuk melakukan aktivasi SSO dan penggunaan layanan TI yang ada. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan teman-teman bisa langsung kontak ke nomor layanan kami atau mengisi form kendala aktivasi yang sudah dibagikan. Dan yang sudah isi form, silakan untuk mohon bersabar menunggu untuk info lanjut dari kami ya. Nanti kami akan kabari jika sudah dapat dicoba kembali oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan jika sudah isi form, tidak perlu chat ulang ke WA layanan kami ya untuk melaporkan kendala yang sama. Dan mohon ketika ada yang chat WhatsApp ke kami untuk tidak spam chat atau chat ulang berkali-kali. Karena nanti antrian chat teman-teman akan naik ke atas lagi, sedangkan kami itu membalas chat WhatsApp itu dari antrian paling bawah, gitu teman-teman. Dan juga buat yang mau mengunjungi kami langsung, untuk dipandu langsung, silakan bisa mengunjungi kami mulai hari besok mungkin ya, karena sekarang masih ada sosialisasi lagi, untuk mengunjungi kami di Gedung Panamulai lantai 1. Kita buka dari jam 8 sampai jam 16.30 WIB, gitu teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengisi form feedback atau form kehadiran sosialisasi yang sudah di-share via chat MS Tips-nya ya. Oke teman-teman, izin ditutup. Saya Risma Nur Istiqomah selaku MC dan mewakili penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini. Izin pamit undur diri dan memohon maaf jika ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kakak. Terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak. I love you Kak. Oh, Mak. Lagi santai.